Jadi apapun keadaannya, mungkin keadaan yang kita hadapi atau kita alami ini menurut kita tidak nyaman atau menurut kita tidak baik untuk kita. Tapi Allah Maha tahu sebenarnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka senantiasalah kita dalam keadaan bersyukur apapun keadaannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sebenarnya jika kita menghitung nikmat Allah itu, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Oksigen yang kita hirup, mungkin kalau bisa dihitung, Bapak Ibu, tidak dapat kita bayar ya. Kalau orang yang sakit di rumah sakit, satu tabung kecil itu berapa? 300.000 ya, yang harus pakai oksigen. Ini dari kita bangun sampai tidur kembali berapa banyak, berapa kubik oksigen yang kita hirup. Nikmat Allah. Dan nikmat-nikmat lainnya tidak akan bisa kita hitung. Ya, bahkan seluruh daun yang ada di muka bumi ini jadi kertas, dan seluruh ranting jadi penanya, dan air lautan jadi tintanya, tidak akan bisa menuliskan nikmat-nikmat Allah itu. Itu adab yang pertama. Dan ini selalu diingatkan oleh para ustaz, para penceramah, selalu diawali dengan rasa bersyukur. Karena tanpa nikmat Allah tidak akan bisa apa-apa kita. Yang kedua, senantiasa takut kepada Allah. Jadi rasa syukur itu nanti berkaitan dengan adab-adab selanjutnya. Adab yang selanjutnya senantiasa takut kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur itu dia selalu takut kepada Allah dan mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah. Selalu mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Surah Nuh ayat 13 sampai 14. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. An-Nahl ayat 19. Jadi apa-apa yang kita rahasiakan mungkin bisa kita sembunyikan dari makhluk Allah atau dari orang lain, manusia lain. Tapi Allah Maha tahu. Ya. Maka senantiasalah takut kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan takut kepada Allah ini dia semakin mendekat. Beda kita takut sama makhluk ya, takut sama orang, takut sama harimau, misalnya kita kan menjauh, menghindar. Tapi takut kepada Allah ini implementasinya itu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri seorang yang takut. Ya. Ada juga diartikan takwa itu juga takut. Kenapa orang yang bertakwa itu takut? Kan dia selalu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Imtisalun awamirillah wa dijtinabun nawahihi. Selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya. Ini salah satu ciri orang bertakwa, takut kepada Allah SWT. Adab yang ketiga, senantiasa menyandarkan hidupnya kepada Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya. Fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Maka bersegeralah kembali kepada Allah, ya, mentaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Surah Az-Zariyat ayat 50. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kita lakukan, seluruh tindak laku kita di dunia ini, ya, bersandarlah kepada Allah. Kita tidak ada apa-apanya, tidak punya kuasa apapun, ya, ketika tidak dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih saja sakit sedikit, duri saja yang menancap di tapak kaki kita sudah sulit kita. Duri saja. Ya. Kenapa kita tidak terpijak duri atau tidak mendapat halangan? Itu bertawakal kepada Allah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kamu dengan hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Jadi orang yang beriman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertawakalnya atau bersandarnya yang utamanya itu kepada Allah. Ya. Selain itu adalah sekedar fasilitas
atau sekedar perantara. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba aja kita sebut apapun, semuanya perantara. Ya. Uang yang kita terima, rezeki yang kita terima, gaji yang kita terima dari kantor, ya, atau hasil panen yang melimpah sehingga kita hidup baik, berkecukupan, itu semua perantara. Ketika Allah tidak izinkan, tidak akan berlaku, tidak akan terjadi. Ya. Yang keempat, senantiasa mengharapkan rahmat Allah dalam lantunan doanya. Ini adab kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu berdoa mengharapkan rahmat Allah. Ya. Ini adab seorang muslim. Jangan malas berdoa. Ya. Kalau sholat sendiri di rumah, lamakan doa kita dalam sujud. Kalau kita kepada atasan, kepada orang tua mungkin selalu nyinyir minta, mungkin orang bosan atau orang marah. Ya. Tapi Allah tidak. Semakin nyinyir kita kepada Allah meminta, ya, atau bahkan Rasulullah ada doanya itu mengancam, ya, waktu perang apa itu Ustaz, ya? Ketika tidak engkau bantu kami ya Allah, mungkin tidak ada lagi sahabat dan para kaum muslimin yang menyembahmu. Ya Ustaz, ya? Sampai begitu Rasulullah berdoa. Mengancam gitu, ya. Saking kan kuatnya permintaan itu. Apalagi kita, selalulah minta kepada Allah. Warahmati wasiat kullu syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Nggak bisa kita pilah-pilah gitu, atau kita atur Allah untuk memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Tidak bisa, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Bahkan kadang yang tidak kita sangka-sangka, kok bisa, ya kan? Kok dapat gitu. Ya. Karena Allah tuh, Allahu latifun bi'ibad. Allah maha lembut terhadap hambanya. Ya. Memintalah kepada Allah. Selalu berdoa, dan ini adab kita. Jadi seorang muslim yang malas berdoa, dia menganggap bahwa dia bisa sendiri, atau dia mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan tanpa bantuan dari Allah, ini bukanlah adab seorang muslim. Ya. Selalu berdoa. Yang kelima, senantiasa takut akan siksanya yang pedih. Ini juga adab kita kepada Allah. Allah maha lembut, tapi Allah juga maha keras akan siksanya. Bahkan terhadap orang-orang yang kufur nikmat, atau kepada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya. Inna azabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Ya. Sungguh azab Rabbmu itu sangat keras. Dan ini harus selalu kita ingat untuk mencambuk kita, mengingatkan kita bahwa Allah itu punya azab yang keras. Ya. Bahkan digambarkan neraka yang paling ringan itu ya untuk pamannya Rasulullah itu, ya. Ustaz kita menyampaikan kemarin dalam tausiah. Ya. Api neraka yang paling ringan itu ditaruh di kakinya, meleleh seluruh tubuhnya sampai ke kepalanya. Itu azab Allah yang sangat keras. Ya Nabi